Sejak hasil pre-order dikirim, berarti saya udah nyobain Samsung Galaxy S24 series ini selama kurang lebih 2-3 minggu. Di video ini, saya bakal bahas S24 dan S24 Plus secara lebih dalam dulu. Dan karena banyak yang pengen saya bahas dan saya tes, jadi video ini bakal agak lebih panjang ya. Langsung aja kita lihat seberapa bagus sih Galaxy S24 dan S24 Plus ini. Galaxy S24 dan S24 Plus secara desain nggak banyak berubah dari S23 kemarin ya. Yang berubah paling di frame armor aluminiumnya yang sekarang flat, nggak melengkung lagi. Dan kali ini finishingnya doff, bukan glossy. Awalnya saya pikir bakal kurang enak buat digenggam sih. Bakal kurang ergonomis dan bakal kerasa tajam-tajam gitu. Ternyata enggak loh, malah kerasa lebih tajam pas megang S23. Sepertinya karena di sisi framenya dikasih sedikit lengkungan ya. Desain lubang speakernya juga beda kali ini. Terus kalau saya perhatikan, frame kamera sekarang lebih besar. Dan posisi flash pun kali ini bergeser. Selebihnya kurang lebih masih sama ya. Bodi belakangnya kaca dengan finishing halus. Nah, walaupun perubahan desainnya minor, tapi kali ini tuh terasa cakep dan mewah banget. Buat saya yang lama pakai S23 Plus, terus pegang S24 Plus ini, berasa banget kalau yang ini tambah mewah. Selain karena mungkin framenya yang flat, mungkin juga karena pilihan warnanya juga bagus ya. Terutama warna yellow-nya ini. Saya juga suka sama warna orange yang ini ya. Yang warna eksklusif online-nya. Sukanya karena dia itu unik dan framenya dikasih warna rose gold yang bikin kesan mewah juga. Di bagian layar desainnya masih sama. Pakai pansol di tengah yang sampai saat ini masih kelihatan modern. Bezelnya itu simetris dan kalau saya perhatikan, kali ini tuh bezelnya tambah tipis dibanding seri pendahulunya. Jadi makin cakep lah. Panelnya masih pakai Dynamic AMOLED 2X display, tapi ada beberapa upgrade penting. Pertama, brightness-nya kali ini tuh makin cerah. Bahkan peak brightness-nya lebih cerah hampir 50% dibanding S23. Pas saya tes nonton konten HDR di kondisi terik sih, memang perbedaannya kelihatan jauh ya. Ini keduanya di settingan yang sama, dan ada vision booster juga. Layar S24 tentu masih sangat smooth, refresh rate di 120Hz. Dan sekarang bisa bergerak dari 1Hz sampai maksimal di 120Hz. Tapi pas saya tes di kondisi statik, turunnya itu paling rendah di set ke 24Hz. Terus yang S24 Plus, resolusinya sekarang hingga QHD+. Lebih tajam sekarang. Dan dari sini kelihatan kalau Samsung sekarang kasih kualitas layar dan panel yang sama kayak varian ultranya. Paling di S24 base model beda di resolusi doang, Full HD+. Sisanya sama. Warna di layarnya seperti biasa masih bagus. Memang kalau diperhatikan, settingan layar vividnya kali ini nggak se-vibrant dulu ya. Kali ini warna layarnya tampil sedikit lebih natural untuk defaultnya. Nah, di update terbaru di pilihan mode vivid, sekarang kita bisa atur tingkat kevivitannya. Kalau mau layar yang warnanya lebih vibrant, bisa ditinggiin. Kalau suka yang lebih netral, bisa diturunin. Oke, yang cukup menarik perhatian adalah S24 dan S24 Plus ini pakai chipset Exynos 2400. Jadi setelah 2 generasi pakai Snapdragon, kali ini dia balik lagi ke Exynos. Pertama, apakah Exynos 2400 ini powerful? Jawabannya, iya. Pas saya tes lewat berbagai benchmark, kelihatan kalau Exynos 2400 ini ada peningkatan dibanding Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di S23 kemarin. Bahkan bedanya sangat tipis dengan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy di S24 Ultra. CPU dan GPU-nya lebih kencang dibanding S23, apalagi pas saya coba SolarBay untuk ngetes kemampuan ray tracing-nya. Bedanya cukup jauh. Jadi GPU bikinan AMD yang pakai arsitektur RDNA 3 ini mantep banget sih. Terus udah ada beberapa game mobile juga yang support ray tracing. Sebetulnya buat pemakaian standar udah kerasa satet banget. Multitasking juga pastinya bagus. Sebagai info, S24 itu kapasitas RAM-nya 8GB. Kalau S24 Plus ini ada upgrade jadi 12GB. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah panas HP ini? Nah, pas saya tes Wildlife Extreme, ini tuh tes yang mensimulasikan main game berat, kayak main game AAA gitu. Dan berjalan secara intensif dengan grafis tinggi dan dia jalan terus-terusan sekitar 20 menit ya. Buat ngetes throttlingnya juga. Di S24 memang agak hangat pas selesai, tapi ini normal untuk tes ini. Pas saya tes di S23 sama-sama agak hangat. Bedanya tipis lah.
Tapi yang S24 Plus ini ternyata masih sedikit lebih adem dibanding S24 yang kecil ya. Ini memang ukuran bodi mempengaruhi juga. HP gede memang bakal lebih adem. Terus memang pendingin yang ada di S24 Plus juga sedikit lebih besar. Yang saya suka HP ini ademnya cukup cepat. Dari agak hangat tadi saya diemin 1 menitan udah jadi lumayan adem lagi. Kalau saya tes untuk pemakaian normal gimana? Ternyata dipakai untuk nonton YouTube selama 2 jam, kedua HP ini masih adem banget. Terus saya juga tes nonton TikTok selama 4 jam dan juga masih adem HP-nya. Saya tes rekam video Full HD sekitar 15 menit, kedua HP ini masih agak hangat doang. Terus tes rekam 4K 20 menit, memang S24 udah mulai agak panas. Tapi yang S24 Plus cuma agak hangat doang. Berikutnya, saya juga tes main game PUBG. Pertama di grafis mode 90 fps, main sekitar 5 menit. Di S24 Plus itu cuma agak hangat aja. Kalau di S24 biasa, udah mulai agak panas. Setelah itu, saya terusin main di grafis HDR Extreme atau rata kanan selama 30 menit. Di S24 Plus itu cuma anget dikit doang. Malah bisa saya bilang termasuk adem. Yang saya suka, pas baterai udah tinggal 15% pun, game ini masih berjalan dengan stabil. Masih di kisaran 57-60 fps. Dan ini di grafis yang tinggi ya. Jadi nggak kena throttle. Kalau S24 biasa, selama 30 menit panasnya kurang lebih masih sama kayak pas di awal. Jadi memang agak hangat, tapi nggak sampai over yang panas banget. Dan performanya pun overall masih stabil. Saya tes juga main Mobile Legends selama 30 menit, keduanya masih cuma agak hangat aja. Langkah Samsung untuk gedein vapor chamber di S24 series ini tepat. Jadi panasnya bisa terkendali dan nggak mengganggu performanya. Ngomongin gaming, sekalian nih performa gamingnya gimana? Ini yang menurut saya mengejutkan ya. Kami tuh dari dulu kalau bahas Exynos, ngulang-ngulang terus masalah kurangnya optimalisasi dari developer game. Mau sekencang apapun chipsetnya, tapi grafis tinggi biasanya belum kebuka. Kayak potensi chipsetnya disia-siakan gitu. Nah, kali ini berbeda. Pas saya tes beberapa game, ternyata grafis tinggi rata kanannya udah pada kebuka ya. Kayak PUBG tadi bisa HDR Extreme. COD Mobile juga bisa rata kanan dan udah ada frame rate ultra. Kedua game ini biasa di chipset Exynos, pilihan grafisnya kayak HP kelas menengah gitu. Tapi di S24 series ini udah kerasa kayak HP flagship lainnya. Paling Mobile Legends, grafis ultranya memang udah kebuka, tapi frame rate masih di high atau 60 fps. Ya Mobile Legends biasanya cepat dapat update di HP Samsung sih. S23 di awal-awal juga sama, tapi nggak lama ada update dan frame rate-nya bisa hingga super. Untuk performa gaming yang lebih detail nanti saya bahas di video lainnya aja kali ya. Tapi overall sih memuaskan, apalagi di S24 Plus yang bisa lebih adem. Jadi selain ukuran sebetulnya ada yang perlu kalian consider juga dalam memilih kedua HP ini. Kalau kalian bakal sering pakai buat main game secara intensif, saran saya ambil S24 Plus aja. S24 series pakai One UI 6.1 terbaru berbasis Android 14 dan dijanjikan bakal dapat update OS plus security selama 7 tahun. Ini panjang banget ya. Kemarin balap-balapan sama Google Pixel dan akhirnya sekarang sama. Saya merasa One UI 6 ini makin smooth sih, terutama animasinya. Makin enak dan tampilan juga makin cakep. Masih jadi salah satu UI terbaik lah menurut saya. Memang yang di-highlight dari S24 series ini adalah fitur Galaxy AI-nya. Mungkin dari kalian udah pada tahu kali ya. Yang jelas menurut saya, fitur Galaxy AI ini tuh berguna juga untuk kegiatan sehari-hari. Circle to Search with Google berguna untuk cari item yang spesifik, yang kita nggak tahu keyword buat search-nya, atau males nanya ke orang. Saya suka banget sama Chat Assist, yang bisa translate ketikan kita secara langsung. Ini membantu banget untuk berkomunikasi dengan orang asing, dan dia bisa jalan di app seperti WhatsApp. Ada juga Live Translate yang berguna juga karena AI-nya bisa langsung translate obrolan kita melalui telepon. Kita bisa setting apakah suara asli kita mau terdengar atau langsung suara robot AI-nya. Apalagi kalau dibarengin pakai Galaxy Buds 2 Pro dan Galaxy Buds FE yang udah support AI-nya. Jadi pas ngobrol lebih nyaman. Yang keren juga, kita bisa set bahasa untuk setiap kontak. Jadi pas angkat telepon dari orang,
Dia bakal otomatis menyesuaikan settingan translate-nya. Tapi sayangnya saat ini belum tersedia untuk bahasa Indonesia ya. Info dari Samsung sih bakal dapat di kuartal kedua tahun ini. Jadi harusnya nggak lama lagi. Fitur Live Translate ini belum bisa dipakai di aplikasi lain kayak WA ya. Masih harus lewat telepon biasa. Semoga aja kedepannya juga bisa ya. Yang suka baca berita tapi nggak punya waktu banyak, ada juga fitur Browsing Assist yang dapat buat artikel panjang menjadi lebih ringkas buat dibaca. Bisa bikin waktu kalian jadi lebih efisien lagi. Fitur Generative Edit buat ngedit foto juga berguna. Karena pakai AI jadinya makin canggih dan pintar. Hapus objek di foto juga bisa makin rapi. Kadang belum sempurna sih, tapi karena pakai AI dan jalan on cloud, saya yakin makin lama bakal makin pintar. Dan makin sering kita pakai juga makin lebih pintar karena AI. Sebetulnya masih ada beberapa fitur AI-nya, tapi nanti saya bahas di video S24 Ultra aja ya, biar video ini nggak terlalu panjang. Di sektor kamera, setupnya masih sama persis kayak sebelumnya. Sensor yang dipakai pun nggak ada yang berubah ya. Tapi kalau dilihat hasilnya, ada perubahan di karakter processing fotonya. Kali ini tuh warna fotonya nggak terlalu vivid kayak yang dulu-dulu lagi. Sebetulnya masih tergolong vivid, tapi dibikin sedikit lebih kalem atau netral. Warna biru langitnya juga udah nggak sepekat dulu. Kali ini hasil fotonya juga kelihatan lebih dramatis. Jadi kayak kontrasnya itu lebih tinggi. Pas foto orang, detailnya juga kali ini sedikit berbeda. Detailnya kali ini kelihatan lebih tajam. Foto zoomnya udah pasti bagus berkat adanya kamera tele. Terus kalau saya perhatikan, foto di atas 5 kali zoomnya kelihatan ada improvement ya. Kalau saya bandingin sama S23 sih, dia tuh lebih tajam dan efek sharpeningnya kelihatan lebih natural. Efek bokeh di foto potret juga ada sedikit perubahan. Efek bokehnya yang bulat-bulat itu kali ini kelihatan lebih banyak ya. Di mode potret ini selain bisa foto 1 kali dan 3 kali optical zoom, Samsung juga selipin 2 kali zoom di sini. Hasilnya bagus, tapi kadang tuh warnanya agak sedikit berbeda sama yang 1 kali dan 3 kali zoomnya. Terus pas di low light, foto di 3 kali zoomnya itu entah kenapa suka kayak out of focus gitu. Ini cukup sering terjadi di saya. Padahal di viewfinder itu udah fokus. Ini perlu sedikit dibenerin lagi lewat software update nantinya. Tapi saya suka pas portrait night mode, efek HDR-nya tuh nggak seagresif S23 kemarin. Jadi lebih natural. Foto low light overall buat saya udah bagus banget. Wajar lah HP flagship. Kalau untuk perekaman video masih sama. Kamera utamanya bisa merekam hingga 8K 30fps. Dan kamera lainnya bisa ngerekam hingga 4K 60fps. Hasil perekaman videonya bagus, udah kelas HP flagship lah. Terus dia ada mode video portraitnya juga. Saya juga suka banget sama video slow motionnya ya. Soalnya hasilnya itu masih tajam banget. Bahkan pas saya preview di monitor besar pun masih terlihat bagus. Kalau biasanya kan kualitas slow motion agak menurun. Ini enggak. Tapi entah kenapa super slow motion absen ya untuk sekarang. Entah di update ke depannya bakal dapat atau gimana saya nggak tahu. Yang menarik sih di galerinya, kita bisa bikin video biasa jadi slow motion berkat fitur Galaxy AI-nya. Ya mungkin ini buat gantiin super slow motion yang absen itu kali. Nah, sekarang yang penting gimana dengan kualitas IG story-nya nih. Pas saya tes kemarin ini ternyata foto dan rekam langsung lewat aplikasi IG hasilnya bisa tajam. Udah bisa nyaingin hasil dari iPhone. Terus Super HDR-nya juga bisa jalan di aplikasi Instagram. Katanya sih S24 ini adalah HP pertama yang support HDR foto di IG. Untuk foto ya, kalau video HDR bukan yang pertama. Saya coba jelaskan apa yang saya pahami dari Super HDR-nya S24 ini. Yang saya tangkap tuh dia manfaatin fitur Ultra HDR bawaan Android 14. Jadi sebetulnya ini berbeda dengan HDR processing pas kita foto lewat kamera HP. Super HDR ini dia kasih sebuah layer tambahan di atas foto yang udah jadi. Yang cuma bakal kelihatan kalau dilihat di display yang support HDR juga. Kayak S24 ini. Tapi pas di display di layar non HDR pun warnanya masih normal sebenarnya. Biasanya kan kalau kita display foto atau video format HDR di displaynya non HDR itu warnanya bakalan ngaco. Nah ini tuh enggak ya. Cuma kalau display di layar yang support HDR jadinya bakal lebih bagus. Apalagi S24 punya benefit dari brightness yang cerah banget. Ini sebuah format masa depan sih menurut saya. Terus di S24 HDR-nya juga udah jalan pas preview di layar
sebelum kita jepret. Jadi hasil fotonya itu bakal mirip banget dengan apa yang kita preview. Untuk kapasitas baterai ada peningkatan dibanding seri sebelumnya dan tergolong cukup awet apalagi varian yang S24 Plus. Kalau untuk super fast charging-nya masih sama kayak generasi sebelumnya. Walaupun 25 Watt dan 45 Watt mungkin nggak kelihatan besar ya dibanding sama brand lain. Tapi ngecasnya masih kerasa cepet banget kok. Oke, kesimpulannya S24 series ini mungkin dari luar terlihat upgrade-nya minor ya. Sebetulnya banyak upgrade yang nggak terlihat dari luar. Pas kita cobain sendiri baru kelihatan. Misalnya dari layar ada upgrade. Processing fotonya juga beda karena dibantu dengan AI plus ada Super HDR. Terus Galaxy AI-nya bisa bantu untuk meningkatkan efisiensi atau produktivitas. Contohnya, buat bantu cari barang yang kita nggak tahu namanya, kita cuma perlu lingkarin gambarnya aja. Bisa memudahkan komunikasi dengan orang yang bahasanya berbeda juga. Edit-edit foto juga makin terbantu tentunya. Dan kali ini bisa saya bilang, saya puas dengan Exynos 2400-nya. Apalagi potensinya kali ini tidak disia-siakan oleh para developer game. Udah gitu S24 dan S24 Plus pilihan RAM dan storage-nya naik. Belum lagi software plus security update yang dijanjikan sampai 7 tahun yang bikin S24 series ini worth it untuk dibeli.